Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Triananda dari kelompok 6, bertugas sebagai moderator untuk menyampaikan hasil presentasi dari diskusi pembuatan makalah kami yang berjudul Komunitas Belajar dan Motivasi Peserta Didik. Terlebih dahulu saya perkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama Yolanda Pratiwi dan Rani. Berikutnya Saudara Reza Ilham Saputra dan Saudara Taufik Hidayat. Untuk penyampaian materi di awal akan disampaikan oleh Saudari Yolanda Pratiwi. Kepada Saudari Yolanda Pratiwi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu perspektif mengenai kelas sebagai komunitas belajar. Yang pertama, mengenai definisi komunitas belajar. Komunitas belajar dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari guru dan siswa di dalam kelas dan interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Sengi, komunitas belajar sebagai sebuah organisasi di mana anggotanya mengembangkan kapasitasnya secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan, mendorong pola pikir yang baru dan luas, dan terus belajar bagaimana belajar bersama-sama. Banyak kegiatan kelas terjadi dalam berbagai kelompok kecil saat siswa berbicara, mencoba meyakinkan, dan saling menantang. Program komunitas membina pembelajaran menekankan 3 strategi pendorong refleksi dan diskusi. Yang pertama, penggunaan orang dewasa sebagai panutan. Yang dimaksud di sini adalah kedudukan guru sebagai pemegang kendali pembelajaran. Guru sebagai panutan terutama dalam hal berpikir, berbicara, tingkah laku, dan bersikap. Dalam strategi yang digunakan di sini adalah guru memberikan informasi kepada siswa dan meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin tentang materi tersebut. Yang kedua, anak-anak mengajar anak-anak. Siswa yang memimpin diskusi kelompok kecil secara bergantian yang menuntut siswa membahas berbagai bagian yang kompleks, berkolaborasi serta berbagai keahlian dan perspektif masing-masing pada topik tertentu. Yang ketiga, konsultasi komputer online. Interaksi yang terjadi di sini dilakukan secara online dengan media komunikasi seperti internet, komputer, handphone, dan sebagainya. Pendidikan dapat memberikan pelatihan secara online dan peserta didik dapat saling bertukar informasi, gagasan, ide, dan pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tiwi. Berikutnya, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Saudari Rani. Kepada Saudari Rani, disilakan. Mohon maaf, kepada Saudari Rani bisa di mikrofonnya. Mohon maaf, baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu mengenai karakteristik komunitas belajar, di mana terdapat yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai adanya interaksi antar individu. Menurut Slavin, tahun 2009 berpendapat bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka dapat membicarakan masalah mereka satu sama lain. Yang kedua, adanya pengharapan guru yang tinggi akan prestasi belajar siswa. Siswa yang memotivasi pencapaian tinggi cenderung berhasil dalam tugas-tugas sekolah. Menurut Slavin, pada tahun 2009, dalam proses belajar, keyakinan atau harapan sangat membantu siswa berkembang bahkan melampaui apa yang bisa mereka capai. Yang ketiga, adanya inquiry atau proses mencari tahu yang produktif dalam belajar, di mana dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, lingkungan belajar yang positif. Penciptaan lingkungan belajar yang positif dan produktif akan menghasilkan lingkungan belajar yang efektif.
untuk menciptakan pelajaran yang efektif melibatkan pengorganisasian kegiatan di ruang kelas, pengajaran, dan di ruang kelas fisik untuk memungkinkan penggunaan waktu yang efektif. Yang kelima, adanya norma-norma dan aturan. Norma menciptakan suasana yang tertib dan damai. Dalam peranannya, norma mempunyai kedudukan yang penting dalam membangun komunitas belajar yang tertib dan damai, dalam mengatur tingkah laku siswa, memelihara ketertiban siswa, dan memenuhi tuntutan keadilan, serta menyelesaikan pertikaian. Kemudian, yang keenam, adanya sanksi dan penghargaan. Pemberian penghargaan yang positif dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku siswa. Penggunaan penghargaan dapat membantu siswa berperilaku baik dan bekerja keras, serta membantu meningkatkan motivasi siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya program dan kegiatan. Kegiatan dan program dalam sebuah sekolah sangat berguna untuk pengembangan hobi, minat, dan bakat siswa. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada siswa agar melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin ada kesalahan teknis dari teman kita yang menjadi moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai dukungan teoritis dan empiris. Yang pertama, dukungan teoritis. Poin pertamanya mengenai motivasi belajar. Motivasi biasanya didefinisikan sebagai suatu proses merangsang perilaku kita atau membangkitkan kita untuk mengambil tindakan tertentu. Inilah yang dinamakan motivasi. Menurut Eni Purwati pada tahun 2009, motivasi belajar adalah suatu keadaan dalam diri seorang siswa untuk dapat mengarahkan dan mendorong perilaku untuk selalu menguasai materi-materi tertentu. Ada 3 fungsi motivasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendorong manusia untuk berbuat, jadi penggerak atau motor yang melepaskan energi. Kemudian, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan, yang serasi, guna mencapai tujuan tertentu. Para psikolog membedakan 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, adalah ketika perilaku dipicu secara internal oleh minat dan keingintahuan seseorang atau semata-mata karena kesenangan atau pengalamannya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah ketika orang dipengaruhi bertindak karena faktor luar atau dari lingkungannya, seperti pemberian hadiah, hukuman, atau tekanan sosial. Secara umum, terdapat banyak teori motivasi. 5 diantaranya, yang pertama, yaitu teori perilaku, menekankan pentingnya individu merespon terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungan dan penguatan ekstrinsik. Yang kedua, teori kebutuhan bahwa orang dibangkitkan untuk bertindak oleh kebutuhan bawaan dan tekanan intrinsik, daripada oleh hadiah intrinsik atau hukumannya. Kemudian teori kognitif, menekankan pentingnya cara orang berpikir dan keyakinan serta atribusi yang mereka miliki mengenai situasi hidup. Yang keempat, teori kognitif sosial, mengatakan bahwa tindakan orang dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki, oleh tujuan-tujuan tertentu, dan hamparan-hamparan mereka yang akan keberhasilan. Kemudian yang kelima, teori sosial kultural, mengatakan bahwa motivasi dipengaruhi tidak hanya dari faktor di dalam individu itu sendiri, seperti kebutuhan, orientasi tujuan, dan harapan, tetapi juga harapan dan perilaku kelompok di mana orang menjadi anggotanya. Poin kedua mengenai komunitas belajar. Komunitas belajar adalah suatu setting di mana pada komunitas tersebut terdapat tujuan belajar yang sifatnya mutual atau saling menguntungkan, dan menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembelajaran dari setiap individu dan anggotanya. Dalam komunitas belajar, pengetahuan baru bisa diperoleh melalui orang lain, dengan saling berbagi informasi dan sharing pengetahuan, dengan menggunakan metode ceramah oleh anggota lain, atau bisa juga melalui diskusi dengan anggota di komunitas lain. Secara umum terdapat beberapa teori komunitas
belajar diantaranya, pertama teori humanisme, di mana menekankan atau memfokuskan pada perhatian manusia. Walaupun dalam aliran pemikiran pendidikan memiliki perbedaan, persepsi dalam memandang aspek manusianya, tetapi memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Teori yang kedua adalah teori kognitivisme, yaitu belajar dibangun dari diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Kemudian, fitur-fitur komunikasi belajar. Yang pertama, properti kelas adalah fitur kelas yang membedakan, yang membentuk perilaku. 6 properti penting di dalam sebuah kelas adalah: pertama, multidimensionalitas. Yang kedua, simultanitas. Yang ketiga, kekinian. Yang keempat, ketidakpastian. Yang kelima, publikasi dan sejarah. Yang kedua, yaitu proses kelas, mendefinisikan fitur interpersonal dan kelompok dari kelas dan mencakup pertemanan, harapan, kepemimpinan, norma, komunitas, konflik, dan kepaduan. Kemudian yang ketiga, yaitu struktur kelas, yang merupakan landasan yang membentuk pelajaran tertentu dan perilaku-perilaku selama pelajaran tertentu. 3 struktur yang penting meliputi struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur partisipasi. Baik, itulah paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reza. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Opid. Kepada Opid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya, yaitu yang kedua, dukungan empiris dari penelitian mengenai motivasi dan komunitas belajar. Literatur penelitian mengenai kelas dan motivasi sangat banyak dan menunjukkan pengetahuan dari banyak bidang seperti psikologi, psikologi sosial, dinamika kelompok, dan konteks sosial pengajaran. Bagian ini memberikan kajian menarik untuk memberikan wawasan kepada guru pemula mengenai cara melakukan beberapa penelitian dan memberikan contoh penemuan yang penting. Bagian ini memberikan banyak kajian menarik untuk memberikan wawasan kepada guru pemula mengenai cara melakukan beberapa penelitian dan memberikan contoh penemuan yang penting. Kajian tersebut antara lain, yang pertama, hubungan antara lingkungan kelas dan motivasi. Salah satu aspek pengajaran yang paling sulit adalah menyuruh siswa untuk tekun dalam tugas-tugas belajar. Beberapa siswa bertahan lebih lama dari yang lainnya, dan beberapa tugas tampaknya lebih menarik daripada tugas lainnya bagi beberapa siswa. Yang kedua, hubungan antara kepemimpinan dan kehidupan kelompok. Selama bertahun-tahun, guru telah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan mempengaruhi perilaku siswa-siswanya. Para peneliti menemukan bahwa anak laki-laki memiliki sikap kepemimpinan yang otoriter dengan pemberontak dan kurang terlibat daripada anak-anak laki-laki yang berada di bawah kepemimpinan demokratis. Yang ketiga yaitu efek-efek perilaku siswa terhadap siswa lain dan terhadap guru mereka. Pengaruh dalam kelompok kelas tidak selalu mengalir adil dari guru. Misalnya saja pengaruh kelompok sebaya melalui interaksi formal dan informal mempengaruhi sikap dan prestasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa menyesuaikan dengan norma kelompok sebaya dan bahwa seringkali norma ini berlawanan dengan norma-norma yang dianut oleh para pendidik dan guru. Kemudian yang keempat, hubungan belajar kelompok dengan motivasi siswa. Pengaruh belajar kelompok atau komunitas belajar dengan motivasi belajar. Berdasarkan penelitian bahwa belajar kelompok sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya yaitu dengan melatih kemampuan siswa dalam bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang efektif, sehingga siswa tersebut memiliki tujuan dalam belajar akan kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ada Saudara Opid. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang strategi untuk motivasi siswa yang akan dijelaskan oleh
Saudara Febrian Triananda. Pada Febrian dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Febrian akan melanjutkan materi tentang strategi untuk memotivasi siswa dan membangun komunitas belajar yang produktif. Membangun komunitas belajar yang produktif dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna merupakan tujuan yang utama. Namun, banyak unsur bentuk motivasi siswa untuk belajar. Keberhasilan tergantung pada penggunaan strategi motivasi yang berasal dari setiap perspektif serta menggunakan strategi yang membantu sekelompok orang berkembang menjadi komunitas belajar yang produktif. Adapun strategi serta upaya yang dilakukan untuk memotivasi dan membentuk komunitas belajar di kelas sebagai berikut. Yang pertama itu membagi siswa menjadi kelompok-kelompok secara heterogen. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki banyak manfaat bagi siswa. Tetapi hal ini membutuhkan perencanaan yang cermat dari pihak guru saat mengelompokkan para siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Maka guru harus membuat keputusan mengenai cara menyusun kelompok, membentuk keterampilan tim, dan struktur interaksi kelompok. Yang kedua yaitu memotivasi siswa dalam pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran yang penting, motivasi juga merupakan salah satu yang paling sulit untuk diukur. Berikut adalah cara guru dalam meningkatkan motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang pertama dengan meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pengajaran di ruang kelas seharusnya meningkatkan motivasi intrinsik sebanyak mungkin. Motivasi intrinsik yang meningkatkan selalu membantu siswa dalam pembelajaran. Hal ini berarti guru harus berusaha menarik minat siswa terhadap pembelajaran maupun meningkatkan keingintahuan siswa tentang materi yang disajikan. Dan motivasi ekstrinsik yang meliputi penggunaan pujian atau umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Sebaliknya, umpan balik negatif seperti kritik yang memberitahukan siswa mereka tidak berkompeten dan dapat merusak motivasi intrinsik. Yang kedua, memberikan harapan bagi prestasi belajar siswa. Harapan dapat memberikan pengaruh yang kuat pada motivasi belajar siswa. Harapan siswa terhadap diri sendiri setidaknya sama pentingnya dengan harapan guru terhadap mereka. Penting bagi guru untuk memberikan harapan kepada siswa terhadap apa yang dapat mereka pelajari. Ada beberapa cara guru mengkomunikasikan harapan positif tentang siswa. Berikutnya, tunggulah siswa menjawab. Waktu yang lebih lama dapat mengkomunikasikan harapan yang tinggi dan meningkatkan pencapaian siswa. Berikutnya, hindarilah pembedaan pencapaian yang tidak perlu di antara siswa. Hasil penilaian dan nilai seharusnya menjadi persoalan pribadi antara siswa dan guru mereka. Dan yang terakhir, perlakukanlah semua siswa dengan sama. Untuk poin yang ketiga, yaitu menciptakan pengalaman ruang kelas yang produktif. Dalam hal ini tidak hanya guru yang bersifat aktif dalam pembelajaran, namun setiap siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar siswa dapat berupa pengalaman kognitif, afektif, dan psikomotor yang didapat dari model-model pembelajaran yang bervariatif. Materi yang diberikan guru bukan begitu saja diberitahukan dan diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh guru. Poin keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Yang pertama itu menciptakan ketentuan yang tersusun dalam mengajar agar kelas berfungsi dengan lancar, maka diperlukan aturan dan prosedur yang jelas. Tanpa peraturan dan prosedur kelas yang jelas, kesalahpahaman dapat menyebabkan kekacauan. Berikutnya yaitu mengajak siswa bekerja sama dalam pembelajaran di kelas. Guru dan siswa harus melakukan kerjasama tanpa harus mengandalkan disiplin untuk menjaga ketertiban. Berikutnya manajemen dan keragaman kelas. Meningkatnya keragaman siswa membuat pengelolaan kelas yang lebih kompleks. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengajaran yang responsif secara budaya dan menunjukkan sensitivitas, variasi budaya, dan sosial ekonomi pada siswa dapat membantu guru untuk mengurangi masalah disiplin kelas mereka. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Febrian. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Febrian tadi, maka berakhir pula materi yang dapat kelompok sampaikan. Jika ada penambahan materi serta pertanyaan, akan dilanjutkan pada diskusi di forum diskusi di e-learning. Sekian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, tutur kata, atau lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.